pada tanggal 23 Maret 2020 pada hari Senin. Untuk mata kuliah biomekanik, di sini saya akan menjelaskan tentang palmasi regio tangan. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nudia, NIM saya 2019-03016. Dan pada video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa tim kru saya. Dan ini dia tim kru saya. Yeay! Oke, tadi tim kru saya. Dan sebelum saya menjelaskan palmasi regio tangan, saya sedikit sekali mereview tentang bagian-bagian tulang yang ada di wrist. Dan ini dia. Jadi tiga, ada radius, ulna bagian distal, dan karpal. Di radius sendiri ada proses stiloid, sirkumferensi artikulasi. Dan di bagian ulna ada proses stiloid, sirkumferensi artikulasi, kaput, dan kolum. Antara ulna dan radius memiliki margo masing-masing. Di radius sendiri ada margo anterior, di ulna juga memiliki margo anterior. Lanjut ke karpal. Sebelum ke karpal, wrist sendiri menjadi tiga bagian, yaitu karpal, metakarpal, dan palangeal. Di karpal dibagi jadi dua bagian, yaitu proksimal dan distal. Bagian proksimal terdiri dari SLTP, yaitu scapoid, lunatum, triquartum, dan pisiform. Di bagian distal terdiri dari TTCH, yaitu trapezius, trapezoid, capitatum, dan hamatum. Bagian hamatum ada penonjolan, yaitu tuberositas hamatum atau hook hamatum. Lanjut ke metakarpal. Metakarpal ada submetakarpal 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu palangeal, untuk jempol atau thumb hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu proksimal dan distal. Untuk jari 2 sampai jari 5 dibagi menjadi tiga bagian, yaitu proksimal, medial, dan distal. Lanjut sampai jari ke-5. Ya, tadi kita sedikit mereview tentang tulang. Langsung saja kita masuk ke palmasi regio tangan. Yang pertama yaitu proses stiloid. Ini pada posisi lengan bawah pronasi. Ini pada keadaan pronasi ya teman-teman. Ini pada keadaan pronasi, posisi lengan bawah. Kemudian palmasikan ujung distal lengan bawah sisi ulna. Berarti kalau jika dilihat dari sisi ulna sebelah sini, kita gambar. Ya, begini ya. Karena ini sisi ulna, tapi yang diminta waktu posisi pronasi. Jadi demikian. Demikian, masih lurus ya ini. Demikian. Apabila tangan digerakkan ke arah ulna dan radial deviasi, palmasi akan jauh lebih mudah. Kita tekan untuk yang tadi digambar dan kita gerakkan ke arah pertama ulna deviasi dan radial deviasi, digerakkan lagi ya seperti itu. Oke, yang tadi ada proses stiloid bagian ulna. Sekarang kita akan membahas proses stiloid bagian radius ya. Ini sama dengan yang tadi, cuman perbedaannya dia mengarah ke radius. Jadi tetap pada posisi pronasi, pada ujung distal, os radius. Ini radiusnya sebelah sini, ujung distalnya sebelah sini. Tetap ke arah gerakan ulna deviasi dan radius deviasi. Jadi ulna deviasi dan radial deviasi. Ya. Berarti di sini titiknya. Bisa dirasakan pada saat bergerak. Nah, tuh. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini ada tuberculum van Lister. Tuberculum van Lister ini merupakan tonjolan kecil ujung os radius bagian dorsal sisi ulnar. Jadi caranya, mekanismenya adalah tarik garis antara jari kedua dan ketiga ke proksimal. Sebelumnya tadi kita di awal sudah mereview untuk tentang palang. Di sini thumb, palang 2, 3, 4, dan 5. Di sini kita tarik jari atau palang 2 dan 3. Palang 2 dan 3. Ini thumb, palang 2, palang 3, 4, 5. Tapi di sini kita hanya menarik garis palang 2 dan palang 3
ke proksimal serta antara ke arah proksimal. Serta antara garis proses stiloid ulna dan radi. Nah, garis proses stiloidnya yang tadi ini sudah hilang, kita kembali lagi. Jadi ini gini. Nah, letaknya ada di sini. Tuberculum van Lister. Itu tonjolannya kecil sekali di sini. Jadi seperti ini. Jadi tonjolannya itu di sini. Ya. Oke. Oke, lanjut yang keempat, tuberculum osi metakarpal 3 dan os capitatum. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang osi metakarpal 3. Osi metakarpal 3, sebentar. Arahkan jari palpasi ke arah jari 2 menuju tuberculum van Lister. Tadi seperti yang dijelaskan, tuberculum van Lister berada di sini. Akan teraba adanya tonjolan yang diikuti dengan cekungan. Jika ada tonjolan atau cekungan, itu berarti tuberculum osi metakarpal yang ketiga. Jadi kita raba mulai dari palang kedua, ini palang kedua, menuju ke arah ke tuberculum van Lister ya. Jadi seperti ini tampaknya, ini metakarpal kedua ke arah van Lister. Nah, di sini saya merasa ada cekungan di bagian sini. Nah, di sini adalah terdapat tuberculum osi metakarpal 3. Di sebelah sini ya. Jadi saya merabanya dari palang kedua atau jari kedua searah dengan tuberculum van Lister. Jadi saya merasakan ada cekungannya di sini. Itu tuberculum metakarpal 3. Oke, kita lanjut langsung ke tuberculum os capitatum, yaitu tadi kita sudah bahas. Ini bagian proksimal untuk metakarpal 3. Dan yang tadi ini sudah hilang. Nah, ini tuberculum van Lister. Di sini berada capitatumnya. Jadi capitatumnya berada di sini. Oke, lanjut ke tibiae anatomicum. Di sini pada posisi gerakan palmasi untuk jari thumb ke arah ekstensi secara aktif. Di sini ada cekungan, bentuknya segitiga. Waktu saat gerakan, ini jari thumb, kita arahkan ke ekstensi. Nah, di sini terlihat, kita bisa merasakan cekungannya berbentuknya segitiga. Nah, pada cekungan ini yaitu namanya tibiae anatomicum. Ini tibiae anatomicum. TA, saya singkat saja. Ini di sini letaknya. Jika dirasakan, cekungannya berbentuk segitiga memang. Oke, kita sekarang lanjut ke os scapuloid. Os scapuloid kita palmasikan pada tadi ke tibiae anatomicum. Kita rasakan. Nah, di sini letak scapuloidnya. Karena bentuknya begini. Segitiga yang tadi cekungan itu tibiae anatomicum. Lalu di bawahnya itu adalah os scapuloid. Saja lanjut ke basis metakarpal 1. Pada saat kita mempalmasikan untuk gerakan oposisi, ini akan terlihat jelas basis metakarpal 1. Gerakan oposisi. Nah, gerakan lagi.
Nah, di sini terlihat jelas basis metakarpal satunya. Saya akan tandai. Nah, di sini. Coba digerakin. Nah, sini terlihat jelas basis metakarpal 1. Langsung ke basis metakarpal 5 dan osalmatum. Yang pertama kita bahas dulu untuk basis metakarpal 5. Untuk basisnya, metakarpal 5 sebelah sini, tepatnya di jari kelingking. Untuk masuk ke cekungan akan teraba adanya tonjolan. Tonjolan tersebut yaitu basis metakarpal 5. Dari jari kelima ke arah proksimal, palmasi proksimal, kita raba. Nah, terlihat jelas. Ini tonjolannya. Ini. Ya. Saya gambar. Ini basis metakarpal 5. Lanjut kemudian ke os hamatumnya. Os hamatum apabila kita digerakkan pada radial deviasi. Oke, ke radial deviasi. Ya. Ada cekungan di bagian atas basis. Cekungan. Di sini ada. Ini gambarnya terlalu besar. Nah, cekungan ini disebut os hamatum. Bagian atas, tepat bagian atasnya basis. Sini cekungannya. Ini basis metakarpal 5 dan ini os hamatumnya. Oke, langsung lanjut ke os triquartum. Os triquartum itu letaknya ini tadi ada os hamatum. Kita geser ke arah proksimal, sambil diraba ya. Ini ada sedikit tonjolan, yaitu os triquartum. Ke arah proksimal dari os hamatum tadi, ini os hamatumnya, tapi kita ke arah proksimal. Tadi sudah saya rasakan ada tonjolan. Nah, tonjolan ini namanya os triquartum. Oke, lanjut ke basis korpus dan koput dari metakarpal. Untuk posisi proksimal, ya ini yang sudah saya tarik gariskan. Kita bahas dulu ke basis metakarpal. Basis metakarpal itu terdekat dengan osa karpal. Yang saya tarik garis itu adalah osa karpalnya. Lalu basisnya itu dekat sekali, berarti di daerah sini. Ya. Lalu bagian distal dekat dengan ruas jari tangan merupakan kaput dari metakarpal. Bagian distal dekat dengan ruas jari tangan. Ini ruasnya. Ruas jari tangan. Berarti di sini itu kaput metakarpal. Antara kaput dan basis metakarpal terdapat korpus metakarpal. Nah, basisnya tadi di sini. Tuh. Basisnya di sini. Berarti antara kaput dan basis terdapat metakarpal terdapat korpus. Korpusnya berarti di sini. Ya, di antaranya sini. Spidolnya habis. Ya, di sini. Gini. Oke, kemudian kita lanjut basis korpus dan kaput dari palang. Kalau masih pada ruas jari-jari tangan pada bagian distal terdapat kaput palang. Distal itu di sini. Ya, ini ya. Terdapat kaput palang. Bagian tengah terdapat korpus palang. Korpusnya sini. Ya, sini ya. Ini bagian korpusnya dan bagian proksimalnya adalah basisnya. Basisnya di sini. Tuh nggak kelihatan. Ya, pokoknya basis ini. Ini di bagian proksimal atau basisnya.
Oke, itu tadi penjelasan tentang palmasi regio pada bagian wrist yang saya pahami. Sekian dan terima kasih.